Itu dhamma yang kekal. Lalu teknik untuk bisa menemukan, melihat, dan kesadaran bisa melompat, melihat, menemukan Wisankhara Dhamma ini adalah caranya harus kita mengerti sekali apa yang disebut Wisankhara Dhamma. Itu tekniknya. Kalau kita tidak mengerti dengan jelas sekali Dhamma yang berubah-ubah, kita tidak akan mampu kesadaran kita itu melompat kepada nirvana. Maka oleh karena itu satu-satunya jalan memahirkan pengetahuan, pengertian, pandangan kita yang benar tanpa cacat terhadap sankhara yang berubah-ubah ini, yang selalu dicengkeram oleh anicca, dukkha, anatta, sunyata, tadata, dan paticca samuppada. Itu yang dimahirkan. Dengan demikian berarti kalau kita kelak mencapai wija atau widya atau pengetahuan sempurna, dari mana munculnya? Dari avijja. Ini rahasia dari avijja. Dari avijja kita lalu belajar pancaskanda, belajar 12 ayatana, belajar 18 dhatu, belajar 22 indria, belajar 4 kebenaran mulia, belajar praticca samuppada, mengembangkan sati sampajana, terus menerus. Akhirnya dari bodoh kita akan menjadi bijaksana. Saudara, ini adalah jangkauan filosofis yang sangat tinggi sekali kalau dikatakan filosofi, tetapi sebenarnya bukan filosofi, tetapi kenyataan. Saudara-saudara, itulah apa istimewanya Buddha Dharma. Dari manakah timbulnya bentuk-bentuk pikiran atau sankhara? Dari avijja. Avijja dari manakah timbulnya? Karena kita belum sanggup menghentikan sankhara, maka avijja itu ada. Jadi avijja itu bukan sebab pertama, tetapi avijja itu adalah sebab musabab yang merupakan titik permulaan dari lingkaran paticca samuppada. Jadi kalau kita mengusut terus, avijja dari mana? Ya, karena ada sankhara. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Terus begitu. Siapa yang membuat avijja ini? Jadi kalau kita menghayal ada si pembuat dari avijja ini, itulah sia-sia, membuang energi, membuang tempo yang dikatakan oleh Sang Buddha itu. Kita sudah kena panah penderitaan, lalu kita mengusut siapa yang memanah, dari mana dia memanah, panah apa yang dipakai, nama orangnya siapa, racun apa yang dipakai. Selidiki itu, lalu kita sudah mati. Lebih baik kalau kena panah cabut, sembuh. Hanya itulah tujuannya. Jadi sekarang kita tidak lagi menelusuri sebab pertama, kenyataannya sudah begitu, seperti apa yang saya jelaskan pada permulaan latihan ketika akan meraih apa yang dinamakan paccaya pariggaha nyana, itu sudah luar biasa tingginya.
Tidak ada sebab pertama, tidak mungkin juga. Saling bergantungan, itu yang betul. Sebab musabab yang saling bergantungan, itu yang betul. Jadi bukan satu sebab. Jadi seperti apa yang saya umpamakan, kalau kita membuat roti bukan satu sebab, bukan tukang roti itu sebabnya satu-satunya tok. Tetapi karena ada gula, tepung, ada api, ada panci, karena ada air, karena ada mentega, karena ada kismis dan sebagainya. Jadi banyak sebab. Saudara-saudara, jadi kita sekarang adalah bertekad untuk lakukan pengamatan ini terus menerus pada 6 pintu indera apabila terjadi kontak. Dengan demikian kita akan secara alamiah sekali dikatakan bisa melepaskan kemelekatan secara alamiah, karena kita sudah memproses dengan betul. Kemelekatan ini ada dua aspek, saudara-saudara. Kemelekatan yang secara alamiah bisa dilepas. Kemudian kemelekatan yang dilepas dengan daya upaya. Sementara seseorang yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu, ia mampu melepaskan kemelekatan tingkat tertentu secara alamiah sekali, tanpa daya upaya. Seperti seseorang yang telah mencapai sankara upeka nyana, dia tidak memerlukan daya upaya lagi untuk mencapai keseimbangan. Beda dengan orang yang belum mencapai sankara upeka, dia harus pakai daya upaya. Demikian juga aspek daripada lenyapnya kemelekatan ini, seperti saya katakan, ada yang secara alamiah sudah bisa dilepaskan, ada yang sempat melekat dalam waktu lama atau dalam waktu sebentar, tetapi dengan daya upaya akhirnya bisa juga melepaskan ikatan itu. Ketika ikatan atau kemelekatan itu lepas, hasilnya adalah sama saja. Itu yang perlu diketahui. Sekarang saya mengutip sabda-sabda Sang Buddha. Sang Buddha pernah tentunya dengan senyum seorang arahat. Beliau berkata, saya dulu ini adalah maling, perampok. Dalam hal apa disebut diri beliau sebagai maling dan perampok? Karena sebelum mencapai penerangan sempurna, beliau mengklaim badannya, perasaannya, pikirannya sebagai miliknya. Jadi sebelum beliau mencapai penerangan agung atau samyak sambuddha atau arahat sama sambuddho, beliau masih belum mencapai kesempurnaan yang tinggi. Maka itulah beliau bercerita, saya juga dulu perampok dan maling, mengklaim badan ini sebagai milik, sebagai kepunyaanku, maka itu aku adalah maling, perampok yang bukan milik, lalu aku klaim sebagai milik, sebagai kepunyaanku. Itulah perampok atau maling. Tetapi kemudian beliau lepaskan semua itu. Apa yang beliau curi dari dhamma, fenomena dhamma, beliau sekarang kembalikan. Ini bukan milik, bukan kepunyaanku.
Itulah yang dinamakan metafor atau kiasan-kiasan. Metafor atau kiasan yang kedua adalah kita ini dikatakan sebagai orang-orang yang asik sekali memungut barang-barang apa saja, mengumpulkannya, barang-barang apa saja untuk dijadikan milik. Kemudian kita akhirnya punya beban yang berat sekali karena kita melekat kepada apa saja yang kita anggap milik. Itulah beban. Dan kemudian sekarang kita menjadi berat sekali, dibebani oleh barang-barang yang kita seret, yang kita pikul. Akhirnya kita merasa merasa sangat berat sekali dengan beban-beban itu. Kemudian sekarang setelah mencapai kebijaksanaan, lalu kita mulai melepaskan beban-beban itu. Saudara, kita harus membahagiakan pikiran itu dengan dhamma. Jadi bukan dengan barang-barang semata-mata, tetapi kita harus berusaha membahagiakan pikiran itu dengan dhamma, menghibur pikiran itu dengan dhamma, melindungi pikiran itu dengan dhamma. Bagaimana caranya? Menurut metode Vipassana ini, pertama-tama kita harus melihat timbul lenyapnya pikiran itu. Timbulnya pikiran yang sering mengusik konsentrasi kita. Kemudian mereka menarik untuk mengembara kepada yang lampau, yang akan datang. Itulah yang dinamakan keasikan pikiran. Saudara-saudara, menurut ajaran Dhamma, pikiran kita ini memang senang sekali asik dengan yang lampau, asik dengan yang akan datang, tetapi sering mengabaikan masa yang sekarang ini. Apakah bentuk-bentuk pikiran itu baik, buruk, atau netral? Ketiga-tiganya itu disebut keasikan. Jadi kalau kita asik berpikir hal-hal yang baik, itu disebut punya abhisankara. Kalau kita asik berpikir hal-hal yang negatif, yang tidak berguna, itu disebut apunya abhisankara. Kalau kita asik memikirkan hal-hal yang netral, itu yang disebut anenja abhisankara. Ya memang punya abhisankara lebih baik daripada apunya abhisankara. Mungkin anenja abhisankara paling baik, karena itu ada hubungannya dengan arupa Brahma. Jadi alam-alam Brahma yang tidak ada bentuk. Jadi dalam Dhamma ini saudara-saudara dapat melihat hal-hal fenomena Dhamma yang terbentang di seluruh alam semesta ini dengan semakin terang. Itulah alasannya kenapa kita harus dalam Vipassana ini kita diajar hidup saat sekarang. Kalau pikiran kita itu asik mengangan-angankan atau bernostalgia dengan masa lampau, itulah salah. Kalau asik memikirkan yang akan datang, apakah baik atau buruk atau netral, itulah tidak perlu. Jadi begitu tingginya ajaran Sang Buddha ini, maka hanya cocok
latihan semacam ini untuk mereka yang mencari kebenaran. Kemudian saudara-saudara, tanpa dirasa, proses transformasi batin telah terjadi. Saya akan menjelaskan hal ini apabila saudara sudah pulang besok dari tempat ini. Masih tinggal di sini, masih terasa batin sudah berubah. Kalau dulu menyergap apa yang disenangi, sekarang sudah seperti seperti kodok meloncat ke belakang, atau seperti bulu ayam yang didekatkan dengan lilin yang menyala, dia akan mengkerut. Saudara Yonggris, walaupun nanti pedagang kain yang besar, nafsunya mencari keuntungan hantam kromo itu akan mengkerut. Itu bahayanya. Maka orang tuanya selalu menghalang-halangi. Itu bahayanya. Tetapi jangan menuruti yang salah. Tidak mencengkeram dengan cara hantam kromo, itulah yang betul. Jadi kesimpulannya, kekayaan itu akan datang sendiri. Apabila kita banyak punya jasa, datang sendiri. Setelah datang, jangan melekat. Dan kekayaan itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat sekali. Kalau perlu, relakan. Itulah yang benar. Itulah yang menjadi pelindung diri kita. Selama sebelum kita mencapai nirvana, kita memang perlu sahabat-sahabat. Tetapi bukan sahabat orang-orang. Sahabat itu adalah jasa, punya kriya. Dan itulah yang akan menjadi sahabat sejati, yang akan mengikuti kita kemana saja. Tetapi bila perlu saja, sesudah tercapai nirvana, jangan melekat kepada apapun. Itulah metode Vipassana Bhavana ini. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara besok pulang, saya katakan tadi, masih terasa kondisi seperti latihan ini. Tapi kalau sudah banyak berkecimpung lagi pada hal-hal duniawi, dan mungkin kewaspadaan, perhatian, kesadaran sudah mulai lengah, nah, Sang Buddha tidak mau tahu apa yang terjadi. Jadi begitu saudara-saudara sekalian. Maka itu kalau ada usul bahwa di rumah dilanjutkan dengan cara meditasi ketenangan atau Vipassana Dura, itu baik sekali untuk memelihara kondisi ini. Sekarang yang terakhir saudara-saudara, karena ini ada permintaan untuk menjelaskan Paticcasamuppada. Tentu dalam kesempatan ini saya tidak memberikan penjelasan Paticcasamuppada ini seperti kursus Dharma atau misalnya PPD. Itu gampang saja. Nanti saudara cari dalam kitab-kitab, saudara akan mengerti tentang uraian Paticcasamuppada ini dengan lebih jelas. Tentunya dengan membaca berulang kali. Seperti misalnya dalam sutta-sutta dijelaskan bahwa Paticcasamuppada ini adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Sedangkan awijja itu hanya merupakan titik permulaan dari lingkaran Paticcasamuppada itu. Kemudian ada memang penjelasan
bahwa Paticca Samuppada ini bisa dibagi menjadi 7 bagian yang disebut bagian pertama yang menjelaskan tentang masa lampau, masa sekarang, masa akan datang, kemudian tentang 12 faktor atau 2 dasa anggani, jadi angga faktor, yaitu awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya pasa, pasa pacaya widana, widana pacaya tanha, tanha pacaya upadana, upadana pacaya bawa, bawa pacaya jati, jati pacaya jaramarana. Itu 12 angga. Kemudian menjadi 20 cara. Jadi itu kita nanti baca pelan-pelan di buku. Kemudian menjadi 3 hubungan. Kalau saya jelaskan sekarang itu nanti kita juga cepat dilupakan, apalagi yang sudah tua, cepat lupa, tidak bisa hafal. Kemudian tentang 4 bagian lagi, Catu Sankepa, kemudian tentang 3 lingkaran atau wata, jadi lingkaran kekotoran batin, lingkaran karma, lingkaran akibat, dan kemudian akar yang disebut dwe mulani, yaitu 2 akar yang penting, awija dan tanha. Nanti bisa dipelajari perlahan-lahan, berangsur-angsur, dihafal dulu. Saudara-saudara, cuma barangkali disebabkan karena tanha dan upadana ini kedua-duanya berarti kemelekatan, mungkin itu yang saya perlu jelaskan sedikit. Kalau tanha yang disebut kemelekatan itu terdiri dari 3, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Kemelekatan kepada nafsu-nafsu, kemelekatan kepada kehidupan-kehidupan, bawa, jadi kemelekatan kepada aku sebenarnya itu. Lalu wibawa tanha menganggap bahwa setelah kita mati habis semuanya, hancur. Itu pandangan orang skeptis tentang Dhamma. Jadi dia menganggap setelah kematian itu selesai sudah. Itu ada cerita panjang lebar di dalam salah satu sutta, di mana dijelaskan ada orang yang tidak percaya sama sekali dengan kehidupan yang akan datang. Kemudian kalau upadana itu memang diuraikan dalam Paticca Samuppada ini agak lain. Upadana itu terdiri dari kama upadana, jadi kemelekatan kepada nafsu-nafsu, dan kemudian diti upadana, jadi kemelekatan kepada pandangan salah. Kemudian silabata upadana, kemelekatan kepada upacara-upacara agama. Jadi kemelekatan kepada upacara-upacara agama yang menganggap upacara agama itu bisa membantu mencapai kesucian, itu salah sekali. Kalau kita melekat kepadanya itu disebut silabata upadana. Dan yang terakhir disebut atta wada upadana. Jadi kemelekatan kepada pandangan keliru tentang adanya aku, roh, milik, dan sebagainya. Itu yang perlu kiranya dijelaskan. Tetapi sekarang yang penting sekali, yang erat sekali hubungannya dengan pengertian vipassana ini,
saya harus menjelaskan lebih pelan. Saudara, jadi saudara harus hafal dulu proses daripada sebab musabab yang saling bergantungan ini. Saya kira perlu diperhatikan, ini hanya penjelasan yang ada hubungannya erat sekali dengan Vipassana ini. Awija pacaya sankara, sankara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salayatana, salayatana pacaya pasa atau kontak. Setelah kontak, mata kontak dengan bentuk, telinga kontak dengan suara, hidung kontak dengan bau, lalu timbullah wedana atau mengkondisikan munculnya perasaan. Tentu kesadaran lebih dulu, baru perasaan membonceng kepada kesadaran itu. Lalu setelah pasa pacaya wedana atau perasaan, lalu wedana pacaya tanha, kemelekatan. Itulah proses yang biasa yang terjadi kepada orang putu jana atau pertak jana. Jadi proses ini terjadi kepada kita semua yang masih tergolong orang awam. Pasti begitu prosesnya. Karena apa? Karena batin kita, pikiran kita masih bersekutu dengan awija dan tanha. Jadi praktis bersekutu dengan pandangan keliru, pandangan salah. Pas. Jadi dengan kemelekatan. Maka terjadilah proses yang wajar. Ini seperti saya uraikan tadi. Tetapi andai kata kita berhasil menjadikan batin ini tidak begitu bersahabat dengan tanha dan awija. Jadi tadinya kita bersahabat sekali dengan awija dan tanha, bersekutu sekali. Tetapi dalam latihan vipassana ini kita bisa mulai menjauh dengan kemelekatan dan kebodohan. Jadi persahabatan, persekutuan batin kita itu sudah agak jauh dengan awija dan tanha. Kalau sudah batin kita menjadi bijaksana, maka proses paticcasamuppada ini akan terjadi lain, tidak seperti biasa. Itulah yang perlu, sangat perlu diketahui dalam praktek vipassana ini, kalau kita mau mengerti tentang hukum paticcasamuppada. Bagaimana prosesnya kalau batin kita sudah menjadi bijaksana? Kita mulai dari winyana. Winyana pacaya nama rupa. Nama rupa pacaya salayatana. Salayatana pacaya pasa. Jadi dari salayatana pacaya pasa. Karena ada telinga, mata, hidung, lidah, kulit, dan pintu pikiran, kita kontak dengan objek. Kontak itu tidak dapat dinilai disebut sebagai kontak tolol. Kalau yang tadi itu disebut kontak tolol. Kalau yang belakangan setelah kita bijaksana itu disebut pasa yang bijaksana, bukan pasa yang tolol. Jadi apa namanya, dalam bahasa asingnya disebut foolish contact. Kalau kontak yang tolol masih ditunggangi oleh awija dan tanha. Tetapi kalau sudah berteman dengan kebijaksanaan batin kita, tidak terjadi kontak yang tolol atau foolish contact, tetapi wise contact.
kontak atau fasa yang bijaksana. Oleh karena penyebabnya adalah kontak yang bijaksana atau wise contact, maka wedana yang muncul dari kontak itu juga wedana yang bijaksana, wise feeling. Jadi perasaan yang bijaksana, bukan perasaan yang tolol atau foolish feeling. Dengan wise feeling atau perasaan yang bijaksana ini tidak lagi bisa muncul tanha, stop. Sampai di situ tanha tidak bisa muncul. Dan tanha praktis karena tidak muncul tidak menimbulkan upadana. Dan upadana karena tidak muncul praktis tidak menimbulkan bawa. Karena bawa tidak muncul praktis kelahiran atau jati tidak muncul. Karena lahir tidak muncul praktis menjadi tua, sakit, risiko hidup, harus cari makan, cari pakaian, cari duit, bikin rumah dan sebagainya, tidak ada, tidak timbul. Itulah rahasia pratica samuppada yang harus dimengerti, yang ada hubungannya dengan vipassana ini. Jadi proses itu seperti sudah di stop sampai di wedana stop. Perasaan ada, tapi perasaan yang bijaksana, tidak melekat, tidak ada like dan dislike, tidak ada senang dan susah, stop. Lalu tanha kemelekatan tidak muncul, tidak lahir. Itulah proses pratica samuppada yang harus dimengerti, yang paling penting dalam latihan vipassana ini. Adapun tentang pratica samuppada yang dibagi menjadi 7 bagian yang disebut ini itu nanti kita pelajari perlahan-lahan. Saudara-saudara, banyak sekali manfaat daripada latihan ini. Mudah-mudahan saudara mempunyai hasil, walaupun sedikit, tetapi lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Ya, apapun yang terjadi, yang aneh-aneh, yang yang janggal-janggal, saya maafkan saja. Ya, jadi lain kali kalau latihan mudah-mudahan lebih baik. Tirta tadi sudah mau sembahyang. Vipassana itu bukan sembahyang, bukan sama sekali. Vipassana adalah pengembangan daripada pengertian yang disebut jnana. Cukup sekian saudara-saudara.